Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Hadia Mahendra Sari Sukendra MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Entomologi Kesehatan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, Rombel 5A, Epidemiologi dan Biostatistika, akan memaparkan presentasi mengenai analisis bahan aktif dan kondisi lingkungan pada penggunaan insektisida. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dewi Nur Isnaini, dengan NIM lahir 014, kemudian Mahfirotul Yulianti, NIM lahir 024, Eka Dian Pratiwi, NIM akhir 066, Taskia Sabita Salma, NIM akhir 148, dan Indah Aulia Cahyani, NIM akhir 156. Baik, langsung saja kita mulai ke pemaparan materi. Seperti yang sudah kita ketahui, insektisida merupakan kelompok peptisida terbesar yang di dalamnya itu mengandung berbagai jenis bahan aktif yang berbeda. Insektisida berasal dari kata insek yang artinya serangga dan side yang artinya membunuh. Pada perkembangannya, banyak insektisida yang cara kerjanya tidak dengan membunuh, namun dengan cara lain seperti menarik, mengusir, ataupun mengganggu pertumbuhan serangga. Penggunaan insektisida ini merupakan salah satu upaya pengendalian serangga yang paling efektif dan cukup populer digunakan di berbagai bidang. Akan tetapi, penggunaan insektisida yang tidak tepat seringkali memberikan dampak buruk pada kesehatan dan lingkungan sekitar kita. Contohnya adalah penggunaan insektisida rumah tangga oleh masyarakat untuk pemberantasan vektor. Insektisida rumah tangga yang digunakan secara terus-menerus dalam ruangan yang tertutup akan memungkinkan terjadinya akumulasi yang dipengaruhi oleh formulasi insektisida, kemudian rute atau jalan masuk pajanan insektisida dan sikap dari pengguna insektisida tersebut. Beberapa jenis insektisida yang biasa digunakan masyarakat antara lain yaitu insektisida semprot atau aerosol, kemudian lotion, elektrik, dan insektisida bakar. Tiap jenis insektisida ini memiliki bahan aktif yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja dan jenis formula insektisida dan bahan aktif yang terkandung di dalamnya, serta dampak atau pengaruhnya pada kondisi lingkungan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada lokasi surveinya. Jadi, survei ini dilaksanakan di minimarket yang terletak di Jalan Taman Siswa nomor 18, Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Next. Nah, berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan, itu menunjukkan bahwa insektisida yang beredar di masyarakat itu terdiri dari berbagai macam formulasi dan juga bahan aktif. Nah, formulasi yang pertama itu ada aerosol dengan merek dagang Baygon yang memiliki bahan aktif transfutrin 0,1%, praletrin 0,1%, cipermetrin 0,1%, dan bahan tambahan 99,7%. Kemudian itu ada HIT dengan bahan aktif di dimeflutrin itu konsentrasinya 2%. Kemudian formulasi yang kedua itu ada sopel dengan bahan aktif DEET 13%. Yang kedua ada autan dengan bahan aktif DEET 15%. Kemudian formulasi yang ketiga itu dengan bahan aktif DSN dan transfutrin 0,028%. Kemudian merek yang kedua itu ada Vapid dengan bahan aktif metoflutrin dengan konsentrasi 0,015%. Dan yang selanjutnya ada Domestosnomos dengan bahan aktif metoflutrin pula dengan konsentrasi 0,01%. Selanjutnya ada formulasi dengan liquid elektrik. Itu merek dagangnya ada HIT dengan bahan aktif praletrin 13 gram per liter, kemudian ada dialetrin dengan konsentrasi 0,01 gram per liter. Kertas bakar dengan merek dagang HIT, konsentrasinya itu, maksud saya transfutrin dengan konsentrasinya 0,06%, dan kapur anti serangga
dengan merek dagang bagus yang memiliki bahan aktif deltametrin dengan konsentrasi 6%. Nah, berdasarkan hasil survei, itu sebagian besar insektisida rumah tangga itu menggunakan bahan aktif dari golongan piretroid sintetik. Nah, penjelasan mengenai masing-masing kandungan bahan aktif tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahan aktif golongan piretroid sintetik. Yang pertama ada transfultrin, merupakan insektisida piretroid yang bekerja cepat dengan persistensi rendah dan dengan formulasi aerosol. Kemudian yang kedua ada praletrin, ini merupakan anggota siklopropana dan senyawa asetilena terminal yang memiliki peran sebagai insektisida ester piretroid dan agrokimia. Kemudian yang ketiga ada sipermetrin, ini merupakan insektisida pekat yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan serangga serta termasuk dalam golongan piretroid sintetik. Kemudian ada dimeflutrin, ini merupakan insektisida piretroid generasi terbaru yang efisien dan rendah toksisitasnya. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada tiltametrin. Ini merupakan insektisida piretroid generasi terbaru yang, mohon maaf, merupakan racun terkuat dalam golongan piretroid sehingga sangat ampuh untuk membasmi berbagai serangga pengganggu. Kemudian yang keenam yaitu ada metoflutrin, ini merupakan piretroid yang digunakan sebagai obat nyamuk. Uap metoflutrin sangat efektif dan mampu mengusir hingga 97% nyamuk dalam uji lapangan. Kelebihan lain dari golongan piretroid sintetik ini yaitu efikasinya tinggi dengan dosis yang rendah dan daya bunuhnya cepat. Nah, meskipun piretroid ini memiliki toksisitas rendah pada manusia karena tidak terabsorpsi dengan baik oleh kulit, namun insektisida ini dapat menimbulkan alergi pada orang yang peka. Next. Selanjutnya, selain bahan aktif yang termasuk dalam golongan piretroid sintetik, terdapat pula bahan aktif yang berasal dari golongan lain yaitu DEET yang merupakan insektisida berbentuk lotion yang digunakan sebagai insektisida oles atau repelen. DEET bekerja dengan memblokade reseptor olfaktori pada serangga sehingga menghilangkan keinginan serangga untuk menggigit manusia. DEET suka larut dalam air dan tidak disarankan untuk pemakaian berulang setelah 8 jam karena dapat berpenetrasi melalui kulit sehingga berpotensi menimbulkan keracunan. Pemilihan formulasi, bahan aktif, dan dosis atau konsentrasi sangat penting untuk dilakukan karena bertujuan pada efikasi insektisida terhadap serangga. Sebagai contoh, formulasi aerosol dan koil tepat digunakan untuk serangga terbang karena akan mengisi ruangan atau udara dengan bahan aktif insektisida. Sedangkan untuk serangga merayap cocok menggunakan formulasi yang dapat menembus celah-celah kecil atau pori-pori permukaan. Selanjutnya, adalah dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis kondisi lingkungan, di mana lokasi survei ini mengambil minimarket yang berada di lingkungan pemukiman penduduk dengan mayoritas penduduknya adalah mahasiswa, serta memiliki intensitas penggunaan insektisida rumah tangga yang tinggi. Untuk analisis yang pertama yaitu, semakin sering masyarakat menggunakan insektisida, maka semakin sering pula masyarakat terpapar dengan bahan aktif insektisida. Yang kedua yaitu, penggunaan insektisida rumah tangga secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat serta lingkungan. Contohnya yaitu ispa dan keracunan. Lalu yang ketiga adalah pembuangan limbah padat berupa bekas insektisida secara sembarangan akan menyebabkan terjadinya penumpukan limbah padat yang dapat mencemari permukaan tanah serta dapat menyebabkan resistensi serangga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, di sini ada kesimpulan berdasarkan pendataan atau survei bahan aktif insektisida yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa insektisida rumah tangga yang beredar di masyarakat terdiri dari berbagai formulasi dengan berbagai macam bahan aktif. Sebagian besar bahan aktif tersebut termasuk ke dalam golongan piretroid sintetik. Penggunaan insektisida rumah tangga secara terus-menerus dan berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang lama dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan tentunya bagi lingkungan.
Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk menyusun paper ini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.